Oke, jadi di awal pertama-tama kita buka dulu SPSS-nya. Setelah kita masuk ke web SPSS-nya, baru kita buka file. Setelah itu kita open data, baru kita pilih datanya. Tapi itu pastikan dulu data filenya itu Excel agar muncul file SPSS-nya. Open. Oke, setelah itu ini hasil dari file tersebut. Ini munculkan filenya di sini. Baru kita akan analisis data terlebih dahulu. Baru itu kita akan mengklasifikasikan dulu jenis kelamin dan bagian kolesterolnya tadi. Kita pencet dulu jenis kelaminnya ini tadi, terus kita ke transform. Kita pencet di bagian record into different variable. Kita pencet. Setelah itu kita masukkan bagian jenis kelamin dan juga kolesterol ke bagian string variable. Kita masukkan bagian jenis kelaminnya terlebih dahulu, baru kita ubah namanya jadi jenis kelamin. Kita change, terus kita old and new value. Baru value ini kita ubah satu itu untuk laki-laki ya. Jadi di sini kita masukin laki-laki. Di value-nya itu satu, kita add. Nanti di sini akan muncul laki-laki itu satu dan perempuan itu dua. Oke, setelah itu kita continue. Nah, di sini sudah ada hasil dari bagian jenis kelaminnya. Setelah itu kita masuk ke bagian ini, di non. Di sini kita value-nya itu tadi masukin satu untuk laki-laki dan dua itu untuk perempuan. Oke. Dan di sini akan muncul hasil dua itu untuk perempuan dan satu itu laki-laki. Setelah itu kita normal. Di value, bagian value di sini kita isi satu untuk di bawah 200 itu normal. Sedangkan di range ini bagian yang atas kita masukkan 200 hingga 239 itu nilai batas tinggi si nilai kolesterol ini. Kita masukin 2, itu artinya batas nilai tinggi kolesterol. Dan all other view itu berarti kalau di atas 239 itu tidak tinggi. Nilai kolesterol responden itu tinggi, kita masukkan 3, add. Setelah itu continue. Oke. Hasilnya, interpretasinya. Namun jangan lupa kita rubah lagi di bagian non. Value-nya itu 1 untuk normal, 2 untuk nilai batas tinggi, dan 3 ini untuk tinggi atau kolesterolnya lebih dari 240. Kita oke. Dan di sini akan keluar hasilnya. Ini ada di atas, bagian atas ini ada analisis. Kita pencet, lalu kita pilih bagian deskripsi statis. Pilih bagian frekuensi. Nah, lalu kita pindahkan di sini ada tabel variabelnya. Kita pindahkan dulu data itu ke bagian variabel. Kita pilih data kolesterol dan juga jenis kelamin ke bagian variabel. Setelah itu kita pencet statistik. Nah, pilihlah kita pencet bagian mean, median, dan modus. Setelah itu di sini ada STD deviation, ada minimum, maksimum, SM mean, dan range. Kita pilih yang STD deviation saja. Baru di sini ada skewness dan juga kurtosis. Baru kita continue. Oke. Nah, ini adalah hasil dari data yang sudah kita pilih tadi. Ada di mean, median, dan modusnya. Ini. Di sini ada hasilnya mean itu ada 213,43. Setelah itu ada median di 220,50. Mode-nya ada 208. Standar deviasinya juga ada 49,085.
Di sini, jadi di sini ada jenis kelamin dan gendernya. Bagian presentasinya laki-laki itu ada 53, perempuan ada 47, dan totalnya itu ada 100. Dan kumulatif presentasinya itu di laki-laki ada 53 dan perempuan 100. Dari hasil tabel uji normalitas, kita menggunakan uji Kolmogorov Smirnov karena jumlah responden lebih dari 50. Hasil signifikan yang diperoleh yaitu 0,20, yang berarti lebih dari p-value 0,05. Sehingga distribusi kolesterol pada laki-laki dan perempuan itu dianggap normal. Oke, sekarang karena nilai distribusi tadi sesuai dengan hasil uji normalitas hasil yang diperoleh menyatakan bahwa data terdistribusi dengan normal. Pada itu kita menjalankan uji parametri dengan menjalankan independent test. Kita masuk ke bagian selanjutnya kita compare means. Kita pilih bagian independent test. Nanti pada bagian tes variabel ini kita masukkan nilai kolesterol. Dan pada grouping variabel ini kita masukkan selanjutnya kita isi atau masukkan kode sesuai dengan data yang ada. Misalnya dengan grup 1 itu untuk laki-laki dan grup 2 itu untuk perempuan. Ini kita continue dan oke. Di sini hasil dari tes yang telah dilakukan. Statistik di sini ada nilai kolesterol dari laki-laki dan perempuan. Untuk nilai kolesterol pada laki-laki sendiri rata-ratanya itu 1,96 sekian, dan untuk perempuan sendiri rata-ratanya ada di 2, untuk standar deviasinya untuk laki-laki ada di 0,87623 dan untuk perempuan ada di 0,807. Untuk menentukan Oke, jadi dari hasil uji independen di sampel tes dihasilkan bahwa rata-rata kolesterol pada ada di 1,96 dan perempuan rata-rata nilai kolesterol itu ada di 2,0. Nah, selanjutnya untuk uji laten hasilkan nilai P itu 0,173 yang berarti lebih dari p-value 0,05, sehingga asumsi dari homogenitas varians terpenuhi dan interpretasi menggunakan garis equal variances. Nilai T sama dengan min 0,223 dengan p-value 0,82. Berarti lebih dari p-value 0,05 yang berarti menandakan tidak adanya perbedaan yang bermakna antara kadar kolesterol pada laki-laki dan perempuan pada data ini. Jadi